Tak tahan, Gabrieli dengan sayang mengusap keringat yang membasahi wajah istrinya. Kalian pasti tahu bukan apa yang baru saja dia lakukan. Ya, Gabrieli baru saja mengeluarkan biji kecebongnya di dalam rahim Elia. Tapi tenang saja, kecebong-kecebong itu sudah dalam pengamanan yang sangat ketat. Jadi mereka tidak akan bisa berkembang biak hingga menyebabkan perut istrinya terlihat seperti busung lapar. Sayang, kau baik-baik saja kan? Tanya Gabrieli pelan. Maaf, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkammu tadi. Elia tersenyum mendengar permintaan maaf suaminya. Dia menganggukkan kepala kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos tanpa selai benang pun. Aku tidak apa-apa kak, lagi pula Kak Il melakukannya dengan sangat pelan, jadi aku tidak merasakan sakit pada luka yang ada di badanku, jawab Elia dengan memasang wajah sedih begini. Aku sungguh tidak apa-apa kak. Gabrieli mendesap pelan. Elia, besok malam Grijeli akan menggelar pesta pernikahan dan ibu memintaku untuk membawamu ke sana. Lalu, bio Elia, dia tahu kalau masih ada kelanjutan dari ucapan suaminya. Perangkap untuk jegal, ibu Gabrieli. Oh, aku sudah tahu kak, sahut Elia sembari mengingat mimpi yang dilihatnya siang tadi. Sebelah alis Gabrieli tertarik ke atas, dia lalu menatap lekat ke mata istrinya. Apakah kembali melihat sesuatu? Apa itu sayang, cepat beritahu aku. Sebelum menjawab, Elia meminta suaminya untuk membantunya duduk menyandar ke kepala ranjang. Dia lalu membenamkan wajahnya di dada bidang yang selalu membuatnya merasa nyaman. Aku melihat Grijeli terbakar kak, dan kita juga akan bermandikan darah. Hanya saja aku tidak tahu apa yang membuat kita bertiga jadi seperti itu. Yang jelas besok malam Dr. Jackson akan membawaku ke suatu tempat di mana ada sebuah sangkar emas yang sangat besar. Aku akan sangat menderita selama berada di dalam sana kak, jawab Elia lirih. Mengatakan hal buruk yang akan terjadi pada dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang mudah bagi Elia. Terlebih lagi dia juga menyaksikan bagaimana suami dan adik iparnya ikut terluka parah dalam insiden tersebut. Sorot mata Gabrieli langsung mendingin begitu mendengar cerita istrinya. Setelah mendapat teguran keras dari ibunya, Gabrieli bukan lagi menjadi orang yang lalai dan juga ceroboh. Dia bersumpah dalam hatinya akan menjadi orang yang jauh lebih kejam dibandingkan jegal. Jika bajingan itu berani menyentuh istrinya meski hanya secuil, otaknya pun segera berkelana memikirkan siasat apa yang akan dia gunakan untuk menghalau kejadian mengerikan itu. Meski takdir tak bisa dia tolak, namun 1000 cara akan dia lakukan untuk membawa istrinya keluar dari takdir tersebut. Tidak peduli meski dia harus mati sekalipun. Kak Il, kakak akan menyelamatkan aku bukan? Tanya Elia seraya menengadahkan wajah menatap suaminya. Aku akan mati membusuk di sangkar itu jika Kak Il tidak datang menolongku. Dr. Jackson dia akan menjadikan aku seperti anjing di dalam sana. Dia juga akan melecehkan aku kak. Gerep, itu tidak akan terjadi sayang. Tidak akan pernah terjadi selama aku masih hidup. Tenang saja, aku sudah mendapatkan cara untuk menghadapi kegilaan dokter keparat itu. Kau jangan khawatir lagi oke? Hibur Gabrieli sambil mendekap erat tubuh polos istrinya. Elia mengangguk lega setelah mendengar ucapan suaminya. Ya, dia memang tidak seharusnya merasa takut selama perisainya baik-baik saja. Elia hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kejadian buruk besok malam. Oh ya sayang, bagaimana kalau besok pagi kita berkunjung ke kamar ayah? Ayah pasti sudah menunggumu siaran ini, ucap Gabrieli sedikit merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Siang tadi karena kakek Karim dan menantunya tak kunjung pergi dari kamar ayah mertuanya, terpaksa Gabrieli meminta Reinhard menyuntikkan obat tidur ke tubuh Elia. Dia sengaja melakukannya agar Elia berhenti merengek meminta untuk menemui ayahnya. Sampai sekarang Gabrieli masih belum rela menunjukkan keberadaan istrinya di hadapan kakek Karim. Hatinya masih terlalu sakit memikirkan kejahatan yang sudah dilakukan pada istrinya dulu. Astaga, bagaimana aku bisa lupa mengunjungi ayah hari ini kak? Ayah pasti sangat kesepian di sana, sahut Elia kaget. Ada kakek Karim dan juga Nyonya Yura yang menemani ayah sayang. Beliau tidak sendirian, ucap Gabrieli memberitahu. Elia langsung terdiam begitu suaminya menyebut nama kakeknya. Masih ada sebersih rasa sakit yang membelenggu hati jika dia teringat dengan apa yang telah dilakukan oleh kakek dan neneknya dulu. Elia sebenarnya tidak ingin membenci, tapi akan sangat munafik jika dia bilang baik-baik saja selama menerima perlakuan buruk dan kejam dari orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Gabrieli yang menyadari kebungkaman Elia segera mengetahui jika ada luka dalam yang begitu membekas di hati istrinya. Dengan perlahan, Gabrieli melepaskan pelukan menangkupi pipi Elia, kemudian menyesap bibirnya perlahan. Dia terus melakukan hal itu hingga terdengar suara kekahan dari mulut istrinya. Hehehe, ini mulut kah bukan permen? Ledek Elia gemas melihat kelakuan suaminya. Undangan. Seperti biasa, Gabrieli mengamankan semua tempat sebelum datang mengunjungi ruang rawat
ayah mertuanya. Dia dengan sayang mendorong kursi roda istrinya, tersenyum saat wanita cantik ini terlihat sudah tidak sabar ingin segera sampai di sana. Sepertinya ada yang sedang berbunga-bunga di sini. Mendengar ledakan suaminya membuat Elia tersenyum malu. Ya, dia memang sudah sangat tidak sabar untuk segera bertemu dengan ayahnya. Hehehe, Kak Il bisa saja. Terlihat jelas di wajahmu sayang, ucap Gabrieli kemudian membuka pintu ruangan. Selamat pagi ayah mertua. Ayah selamat pagi, sapa Elia dengan mata berbinar. Brian yang memang sedang menunggu kedatangan putri dan menantunya segera berjalan cepat ke arah mereka. Dia lalu berjongkok menggenggam tangan putrinya yang masih duduk di kursi roda. Selamat pagi juga menantu dan putri kesayangan ayah. Bagaimana kabarmu hari ini? Kenapa masih duduk di kursi roda? Elia mendongak menatap wajah tampan suaminya. Ayah, Kak Il yang berlebihan. Aku itu tidak lumpuh tapi dia memaksaku untuk duduk di sini jika ingin datang kemari. Padahal jelas-jelas semalam kita. Oh iya ayah. Nanti malam adikku akan menggelar pesta pernikahan. Jika ayah sudah baik-baik saja datanglah ke sana, ucap Gabrieli cepat memotong perkataan istrinya. Astaga Elia, bagaimana bisa kau ingin menceritakan pada ayah tentang kegiatan kita semalam? Bisa-bisa ayah menganggapku menantu yang tidak baik karena tetap menidurimu dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, ternyata istriku tetaplah gadis yang masih sangat polos. Brian tersenyum. Dia bukan tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh putrinya, tapi karena tak mau membuat menantunya merasa malu, Brian akhirnya memilih untuk mengalihkan pembicaraan dengan menjawab tawaran Gabrieli untuk datang ke resepsi pernikahan adiknya. Baiklah, nanti malam ayah akan datang ke sana, Gabrieli. Apa Eleanor juga akan datang ke pesta itu? Iya ayah, jawab Gabrieli lega karena ayah mertuanya tidak membahas celutukan nyelana istrinya. Nanti ayah ajak semua orang untuk datang, undangan ini resmi dari ayah dan ibuku. Brian mengangguk senang. Setelah itu dia terdiam menatap putrinya yang terlihat berbunga-bunga. Gabrieli, apa tidak apa-apa jika ayah membawa semua orang ke pernikahan adikmu? Bagaimana nanti mereka bertemu dengan Eleanor? Ayahku, maksud ayah kakeknya Eleanor masih belum tahu kalau ayah sudah bertemu dengannya. Apa yang harus ayah katakan padanya nanti? Senyum Elia langsung meredup. Dia kembali mendongak saat bahunya dielus pelan oleh suaminya. Kak Il, aku tidak membenci kakek sungguh. Tapi, iya sayang aku tahu, tapi aku juga tidak mungkin terus-menerus menyembunyikanmu dari mereka. Justru aku ingin menggunakan momen nanti malam untuk memperkenalkanmu ke wajah publik, sahut Gabrieli. Tapi tenang saja, aku hanya akan mengatakan kalau kau itu kekasihku bukan istriku. Kenapa begitu? Memangnya kakak mau menikah lagi ya? Tanya Elia lirih, sedih tentu saja. Astaga sayang, bukan seperti itu maksudku. Dengarkan. Aku baik-baik, bukankah kau sendiri yang menolak untuk memberitahu dunia tentang hubungan kita? Jadi aku sengaja menggunakan momen ini untuk mengumumkan kalau kita adalah pasangan kekasih, agar kedepannya tidak ada yang mengganggumu, apalagi mata pria hidung belang, yang aku yakin akan langsung terpesona setelah melihatmu nanti. Jawab Gabrieli meluruskan kesalahpahaman istrinya. Mendengar perkataan absurd menantunya membuat Brian menolak ke arah lain. Entahlah, pasangan suami istri ini terlihat begitu manis, yang pria sedang menunjukkan rasa cinta dan cemburunya, sedangkan yang wanita seakan tidak peka dengan maksud si pria. Hal ini mengingatkan Brian pada Sandra, mendiang istrinya yang memiliki sikap sama persis seperti putrinya, polos dan bodoh, namun penuh misteri. Mengingat akan kemampuan istrinya, cepat-cepat Brian menanyakan hal tersebut pada Eleanor. Dia hanya berharap jika kemampuan yang dimiliki mendiang istrinya tidak menurun pada putri mereka. Eleanor, boleh ayah menanyakan sesuatu yang sangat penting padamu? Elia yang saat itu tengah tersipu karena digoda oleh suaminya segera melihat ke arah ayahnya. Dia kemudian mengangguk mempersilahkan ayahnya untuk bertanya. Itu, apakah merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu? Tanya Brian hati-hati kemudian melirik sekilas ke arah menantunya. Maksud ayah? Bio Elia tak paham. Gabrieli tanggap, mungkin ini adalah jalan untuk kembali membuka rahasia tentang keluarga asli dari istrinya dan mendiang ibu mertuanya. Ayah, Elia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan juga pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Mata Brian membelalak lebar, raut wajahnya memperlihatkan kegelisahan yang begitu besar. Gabrieli, kau tidak akan menyanyiakan Eleanor karena kelebihannya itu bukan? Kau tidak akan membuangnya kan? Dicecar seperti itu membuat Gabrieli dan Elia mengerutkan kening heran. Mereka tidak paham kenapa ayah mereka terlihat begitu khawatir dan juga gelisah. Ayah, seperti apapun Elia, aku tidak akan mungkin meninggalkannya. Tidak peduli meskipun dia lumpuh, bagaikan mayat aku mencintainya. Aku juga bersedia menerima semua kekurangan yang ada di diri Elia. Jawab Gabrieli serius. Iya ayah, Kak Il tidak membenciku setelah tahu kalau aku bisa melihat masa depan. Dia tetap menyayangiku sama seperti di awal pertemuan.
Ibu Elia ikut menimpali. Syukurlah, syukurlah, ucap Brian kemudian luruh ke lantai sembari mengusap dada. Nenek dan ibumu tidak seberuntung dirimu, nak. Mereka dianggap monster karena sering menyebut sesuatu yang belum terjadi. Kau sangat beruntung, sayang. Kau benar-benar sangat beruntung. Ucapan ayah mertuanya semakin membuat Gabrieli penasaran dengan teka-teki keluarga besar ibunya Elia. Memikirkan hal ini membuat kepalanya berdenyut. Tidak menyangka kalau garis keturunan istrinya bisa begitu rumit. Ayah baik-baik saja? Tanya Elia khawatir kemudian turun dari kursi roda. Dia lalu menghampiri ayahnya yang masih terduduk diam di lantai. Ayah tidak apa-apa, nak. Hanya sedikit kaget karena kamu mewarisi kemampuan ibumu, jawab Brian sambil mengusap kepala putrinya. Sudah, jangan dibahas lagi ya. Nanti jika waktunya sudah tepat, ayah akan menceritakan semuanya pada kalian. Sekarang lebih baik kita membahas yang indah-indah saja dulu. Tentang pakaian yang akan kalian kenakan nanti malam mungkin. Elia mengangguk patuh. Dia berusaha untuk terlihat tegar meski sebenarnya dia sangat amat penasaran tentang latar belakang ibunya. Elia kemudian membantu ayahnya untuk duduk. Dia tersenyum melihat suaminya yang cekatan mengambilkan air minum. Gabrieli, nanti saat ayah bertemu dengan kalian di pesta, apa yang harus ayah lakukan? Berpura-pura tidak kenal atau menyapa kalian secara langsung? Tanya Brian setelah meminum air yang diambilkan oleh menantunya. Itu terserah Elia saja. Ayah, yang jelas kami akan datang sebagai pasangan kekasih. Mungkin juga berita ini akan langsung menyebar saat para wartawan yang ada di sana mengambil foto kami berdua. Jawab Gabrieli sambil menundukkan bokongnya di samping Elia. Bagaimana sayang? Apakah punya saran? Tidak, aku menurut saja dengan apa yang dikatakan Kak Iel nanti. Gadis baik, puji Gabrieli bangga. Tapi sepertinya kakekmu tidak bisa ikut, Eleanor. Beliau sudah tua, juga sudah tidak pernah lagi menghadiri acara-acara seperti ini. Tambah lagi sekarang keadaannya sedang tidak begitu sehat. Tidak apa-apa kan kalau kau hanya akan bertemu dengan ibu dan saudara tirimu dulu, ucap Brian menjelaskan kondisi ayahnya. Tidak apa-apa ayah, nanti saja aku akan meminta Kak Iel menemaniku pergi mengunjungi kakek, sahut Elia lirih. Ada rasa ketidaktegaan saat mendengar kondisi kakeknya yang sedang tidak baik. Mungkin Elia masih merasa sakit dan kecewa, tapi hal itu terkalahkan oleh kelembutan hatinya. Iya ayah, aku setuju dengan ide Elia, timpal Gabrieli sambil mengelus punggung istrinya yang tiba-tiba terlihat murung. Setelah itu ketiganya hanyut dalam perbincangan yang hangat. Di sana Elia juga menyempatkan diri untuk mengemasi pakaian ayahnya, karena setelah mereka pergi, ayahnya akan langsung pulang ke rumah untuk bersiap mengunjungi pesta pernikahan adik iparnya. Dalam kebersamaan itu, Elia masih tidak menyangka kalau dia memiliki seorang ayah yang begitu penyayang, sangat jauh dari dugaannya selama ini yang mengira kalau ayahnya adalah orang jahat sama seperti kakek dan neneknya.